Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel penulis gunung.id. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara bagi kita sebagai seorang penulis untuk melawan kebiasaan dalam menunda-nunda tulisan. Nah, menunda-nunda tulisan adalah salah satu musuh terbesar seorang penulis. Menunda-nunda tulisan dapat menyebabkan tulisan menjadi menumpuk, deadline tidak tercapai, kemudian justru target-target kita sebagai seorang penulis profesional tidak lagi dapat tercapai. Nah, bagaimana kemudian cara kita sebagai seorang penulis untuk dapat melawan kebiasaan dalam menunda-nunda ini? Ada setidaknya 7 tips yang bisa Anda lakukan. Nah, sebelumnya saya ingin memohon izin kepada Anda semuanya, teman-teman semua, untuk memperkenalkan sebuah buku yang barusan saja saya cetak mengenai bagaimana menulis kisah hidup menjadi sebuah buku. Ini adalah versi cetak dari e-book yang sebelumnya sudah cukup populer mengenai bagaimana cara menulis kisah hidup dan pengalaman pribadi menjadi sebuah buku autobiografi ataupun memoir. Nah, harga bukunya ini Rp154.000, sudah termasuk pre-counseling sampai dengan naskah buku Anda siap diterbitkan. Jika Anda tertarik dengan buku ini, teman-teman semua, Anda bisa mendapatkannya melalui link di dalam deskripsi video ini, ataupun melalui blog penulis Gunung ID, ataupun melalui halaman Facebook dan terhubung ke WhatsApp penulis Gunung ID. Oke, teman-teman semua, kita kembali lagi kepada bagaimana cara kita sebagai seorang penulis untuk dapat melawan kebiasaan dalam menunda-nunda. Kebiasaan dalam menunda-nunda kadang-kadang identik juga dengan writer block. Tapi sebenarnya ini jauh lebih berbahaya karena ia akan membentuk ke sebuah rutinitas bagi kita untuk terus menunda-nunda pekerjaan kita sampai pekerjaan itu akan menyiksa diri kita sendiri karena sudah menumpuk dan kemudian sulit untuk kita selesaikan dan mencapai tenggat waktu atau deadline yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, cara yang pertama bagi kita sebagai seorang penulis untuk melawan kebiasaan dalam menunda-nunda adalah dengan menetapkan tujuan penulisan yang jelas. Jadi teman-teman semua, alih-alih dengan mengatakan bahwa saya akan menulis minggu depan, ataupun saya akan menulis setiap hari, ataupun saya akan menerbitkan cerpen 3 buah cerpen dalam bulan ini, Anda sebaiknya membuat tujuan penulisan yang jauh lebih konkret dan jauh lebih jelas. Misalnya, saya akan menulis setiap sebelum sholat subuh selama 30 menit setiap hari. Jadi tujuannya menjadi lebih jelas. Atau Anda akan mengatakan, saya akan menulis setelah sholat isya paling tidak 500 kata setiap hari dan lain sebagainya. Intinya adalah yang pertama, dengan menetapkan tujuan kita dulu secara jelas dan konkret. Bukan target-target yang besar tapi tidak dapat diuraikan secara detail. Jadi kita membuat target kita jauh menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk kita kerjakan secara harian. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman semua, ketika kita ingin menulis, ketika kita ingin melawan kebiasaan menunda-nunda sebagai seorang penulis adalah dengan membagi tulisan yang akan kita capai menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dicapai. Misalnya kalau kita menulis skripsi, menulis disertasi, menulis tesis, tentu membayangkannya saja itu sudah sangat melelahkan, menakutkan. Tapi bagaimana kemudian jika kita membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Misalnya Anda menulis prolognya dulu, Anda melakukan riset dulu, Anda menulis bagian outline-nya dulu dan lain sebagainya. Dengan membagi-bagi tulisan ini dalam bagian-bagian yang lebih kecil akan lebih mudah bagi kita untuk mencapainya secara harian, dan kemudian secara tidak langsung target untuk mencapai tulisan secara besar dalam bentuk project yang besar akan lebih mudah untuk dicapai pula. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, adalah jangan takut untuk membuat kesalahan. Nah, ini kadang-kadang hadir bagi seorang penulis pemula untuk selalu untuk dapat memberikan performa sempurna dalam satu penulisan, satu kali percobaan. Apalagi ini di draft pertama atau naskah pertama, akan sangat banyak sekali kesalahan, akan sangat banyak sekali kekeliruan yang muncul dalam penulisan draft pertama. Itu adalah sesuatu yang lumrah dan sangat biasa. Jadi jangan paksakan diri Anda untuk langsung sempurna dalam percobaan yang pertama. Izinkan diri kita untuk melakukan kesalahan dalam proses penulisan sehingga kita tidak dipaksa untuk tampil sempurna dan terus memberikan performa terbaik kita. Nah, kita kemudian mengizinkan diri kita untuk berbuat salah dengan menulisnya salah, mungkin tipunya, ada plot hole dan lain sebagainya.
Tapi kita akan memperbaikinya pada sesi rewriting, editing, dan proofreading. Itu akan kita memperbaikinya. Tapi untuk sementara biarkan dan izinkan diri kita untuk melakukan kesalahan dalam proses penulisan itu. Kemudian tips yang keempat teman-teman semua adalah dengan berfokus pada menulis, bukan menulis dengan baik. Nah, ini ada sesuatu yang kadang-kadang diperdebatkan. Kita sebagai penulis kadang-kadang ingin menulis dengan sangat baik itu. Oke, itu adalah sesuatu yang menarik. Tapi dalam untuk melawan kebiasaan menunda-nunda ini, fokus kita adalah menulis. Jadi misalnya pada malam ini saya ingin menulis, bukan menulis dengan baik. Jadi nanti apakah hasilnya bagaimana, apakah berantakan dan lain sebagainya, kita akan perbaiki nanti. Tapi prosesnya hari ini untuk melawan kebiasaan menunda-nunda itu, kita memulainya dengan menulis. Jadi fokusnya adalah menulis, menyelesaikan target kita, dan mencapai apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya, bukan dengan memaksakan kita untuk tampil sempurna, ataupun dengan cara yang sudah lebih baik gitu. Kemudian bersikap dinamis, ini adalah tips yang kelima yang bisa Anda lakukan untuk melawan kebiasaan menunda-nunda. Artinya ketika Anda, teman-teman semua, merasa terhenti di dalam sebuah bab penulisan novel, misalnya Anda merasa stuck atau Anda merasa terhenti, tidak lagi memiliki ide pada bagian itu, sehingga menulis bagian itu menjadi sangat sulit bagi Anda. Nah, Anda harus bersikap dinamis di sini teman-teman semua. Maksudnya Anda bisa berganti ke bab lain yang Anda sudah memiliki bekal atau memiliki peluru untuk ditembakkan mengisi plot-plot di sana. Anda bisa mulai ke bab lain. Nah, ketika Anda nanti sudah siap untuk kembali lagi ke bab di mana Anda stuck tadi, Anda bisa kembali ke sana hanya jika Anda benar-benar sudah siap. Jadi, dalam tips yang kelima ini kita tidak berpaku pada sebuah cara yang membuat kita sendiri terhenti di situ. Jadi ketika kita merasa stuck di satu bagian, kita dapat pindah ke bagian lain, tapi tetap menjaga performa menulis kita tetap berjalan secara baik. Kemudian tips yang keenam adalah dengan mencari tahu apa yang kita takuti, kemudian mengatasinya. Anggaplah teman-teman semua misalnya ingin membagikan tulisan Anda di forum seperti Facebook, seperti forum-forum tulisan yang lain. Kemudian Anda merasa takut bahwa akan mendapatkan kritikan atau mendapatkan komentar yang pedas, yang judes, yang sadis dan lain sebagainya, yang jahat. Nah, kemudian jika itu yang Anda lakukan, Anda mungkin dapat berharap bahwa orang-orang yang mengkritik Anda itu siapa? Apakah pendapat mereka penting bagi Anda, ataukah pendapat mereka itu benar-benar berpengaruh dalam tulisan kita? Nah, jika Anda merasa bahwa pendapat orang yang memberi komentar terlalu banyak di forum-forum media sosial seperti itu tidak ada artinya bagi Anda, tidak terlalu penting, maka itu tempatkan pada posisi itu. Jadi anggap bahwa komentar mereka, apapun yang mereka katakan, itu tidak penting bagi kita sebagai penulis. Jadi kita tetap menulis, kita tetap mengalahkan rasa takut kita untuk dikomentari buruk seperti itu. Tapi kita sekali lagi menjaga performa menulis kita untuk terus konsisten. Nah, itu yang penting. Jadi kita mencari apa yang paling kita takutkan, kemudian mengatasi rasa takut itu dan mulai menulis secara konsisten dan melawan kebiasaan menunda-nunda. Kemudian yang bisa Anda lakukan dalam melawan kebiasaan menunda-nunda itu adalah dengan menjadikan proses menulis ini sebagai rutinitas, disiplin dan konsisten. Jadi teman-teman semua, Anda bisa menjadikan proses dalam menulis ini itu sebagai sebuah rutinitas harian Anda. Entah apakah Anda menulisnya selama 5 menit, apakah Anda menulis selama 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau beberapa kata misalnya. Tapi menjadikan proses ini sebagai sebuah rutinitas bagi Anda akan membantu Anda untuk melawan kebiasaan dalam menunda-nunda. Nah, sehingga nanti target penulisan kita jauh menjadi lebih mudah untuk dicapai, sehingga pula kebiasaan dalam menunda-nunda pekerjaan ini, menunda-nunda tulisan ini dapat pula kita hindari dan mungkin pelan-pelan kita tinggalkan. Oke, teman-teman semua, itu adalah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk melawan kebiasaan menunda-nunda. Ada banyak tipsnya sebenarnya, ada sekitar 15 yang sudah saya tulis di blog Penulis Gunung ID. Silakan Anda teman-teman berkunjung ke blog itu dan melihat secara lebih lengkap bagaimana cara kita langkah demi langkah untuk melawan kebiasaan dalam menunda-nunda.
Oke, itu saja teman-teman semua untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.